Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dan kita akan bisa belajar dari kisah sederhana ini. Ada seekor burung pipit. Dia hinggap di punggung seekor sapi di tengah sawah. Ya, di sana dia seperti biasa ya kadang-kadang memakan kutu-kutu yang ada nempel di punggung sapi. Setelah berjam-jam si burung pipit ini mematuk-matuk ya memakan kutu sampai siang hari dia udah capek nih ya. Kemudian dia ya sudahlah, saya mau permisi dulu sama si sapi. Sekarang saya sudah mau ke tempat lain. Kemudian dan kisah ini diceritakan ya dia bisa ngomong ya. Dia ngomong ke sapi, sapi, sapi. Ya saya sudah dari tadi nih ya membantu kamu mengurangi kutu. Ya dari tadi saya patuk. Sekarang saya mau pergi ya. Apa jawaban si sapi? Sapinya bilang, burung pipit, sejak kapan kamu ada di sana? Kira-kira, bagaimana perasaan si burung pipit ini? Dia seharian sudah merasa membantu si sapi, ya, mengurangi kutunya. Tapi si sapi nggak tahu dia ada di sana. Sakit hati nggak? Mungkin sakit hati ya si pipit ini. Nah, cerita ini adalah cerita gambaran tentang begitu banyak orang yang mirip seperti burung pipit. Kita sudah berusaha membantu orang lain. Kita dengan niat baik sudah melakukan banyak usaha supaya orang lain terbebas dari penderitaan. Kita membantu dia dan seterusnya. Tapi kita seringkali tidak dihargai. Orang lain tidak menghargai kita. Sakit hati nggak? Sakit hati. Mungkin teman-teman semuanya, ya, kita mulai melihat kepada si kisah ini. Bisa jadi memang benar. Si sapi bukannya mau melecehkan atau tidak menghargai si burung pipit. Tetapi si sapi memang nggak tahu kalau si burung pipit itu ada di punggung dia. Dia lagi asik makan, si sapi ya lagi asik makan, lagi asik aktivitas. Dia nggak menyadari kehadiran si burung pipit. Sampai suatu ketika si burung pipitnya mau pergi, ya sudah pergi. Nggak tahu saya kamu ada di sana apa. Nah, bisa jadi orang yang kita bantu tidak merasa terbantu. Jadi bukan berarti ketika kita membantu orang lain harus tahu kita sudah membantu dia. Seringkali kadang-kadang orang nggak tahu kalau kita sudah membantu dia, ya sudah, fine. Yeah, it's okay. Yang membuat kita menderita kenapa? Harapan kita, keinginan kita, tanpa hati. Kita melekat. Ketika kita sudah bantu harus dihargai. Ketika kita sudah membantu, orang harus mengucapkan terima kasih. Ketika kita sudah membantu, orang harus respect. Kita punya begitu banyak ekspektasi, harapan, keinginan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga ketika harapan itu tidak tercapai, kita kecewa. Jadi, kalau kita melihat kisah ini, bisa jadi si sapi tidak punya kebiasaan, tidak terbiasa untuk berterima kasih kepada orang. Ya sudah, kamu kerjain di sana atau kamu makan putu saya, ya sudah. Dan orangnya cuek. Dan kehidupan kita terkadang seperti itu juga. Kita sudah membantu orang lain, kita sudah berbuat baik. Tapi orang itu memang tidak terbiasa berterima kasih. Orang itu memang terbiasa cuek gitu. Dan dia merasa fine-fine aja. Anda yang sakit hati. Jadi, seringkali ketika kita membantu, melakukan perbuatan baik, disertai dengan pamrih, disertai dengan harapan, disertai dengan syarat dan ketentuan. Harus begini, harus begitu. Harus dihargai, harus lupakan itu dulu. Yeah. Kita coba membantu dengan ikhlas. Nah, kalimat penting, ikhlas, tulus. Ketika kita membantu, orang tidak berterima kasih, bukan lagi urusan kita. Karena kita sudah memberi. Ketika Anda memberi, apa yang Anda beri bukan milik Anda lagi. Itu sudah punya orang lain. Ketika Anda memberi bantuan, itu punya dia. Dia mau hargai tidak berdari, fine. Ya, belajarlah untuk memiliki ketulusan dan keikhlasan dari setiap sikap, perilaku, perbuatan baik kita. Sehingga kita tidak terbebani, sehingga kita tidak menjadi stres, gusar, marah, kecewa, sedih. Kenapa? Karena yang membuat kita sedih bukanlah respon orang lain, tetapi respon kita terhadap orang lain. Belajarlah untuk merespon secara positif. Belajarlah untuk melihat hal-hal yang lebih luas, lebih banyak, lebih jauh
daripada sekedar harapan kita. Semoga ini bisa membantu, memberikan masukan, memberikan sebuah pencerahan pada hidup kita semua. Terima kasih. Namo Sang Adi Budaya. Namo Buddhaya.